Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Koordinator Desa kelompok KKN MIDR 13 kelompok 41 kepada Saudara Julian Pratama. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Saifuddin, SHI, MH, selaku dosen pembimbing lapangan kelompok KKN MITDR 13, kelompok 41 Winwali Songo Semarang. Yang terhormat Dr. Andes Haji Taslim Syahlan, MSI, selaku Ketua FKUB Provinsi Jawa Tengah, dan yang saya hormati seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih membahagiakan dari hari ini, sebab acara webinar moderasi beragama yang bertema Kesatuan dalam Keberagaman Beragama di Era Digital dapat terlaksana. Saya, selaku koordinator kelompok KKN MITDR 13 kelompok 41, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kami berharap acara ini mempunyai manfaat dan dampak bagi kita semua. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Saudara Julian Pratama, saya ucapkan terima kasih. Memasuki acara inti yaitu materi yang akan dibimbing oleh teman kita, Saudara Faraida Distian. Sebelumnya izinkan saya memaparkan CV dari Saudara Farah. Nama Faraida Distian, tempat tanggal lahir Banjarsari, tanggal 8 September tahun 2000, alamat Jalan Enggal RT 12 RW 5 Hadimulyo Timur, Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Pendidikan dasar MI Muhammadiyah Hadimulyo Timur, SMPN 4 Metro, MAN 1 Surakarta, Winwali Songo Semarang. Pengalaman organisasi OPBS, Dima Fakultas Sains dan Teknologi, Sekretaris Umum Kamapala Semarang. Kontak pribadi, nomor HP bisa dicatat 089 560 600 25 G. Faraida Distian. Langsung saja saya serahkan kepada Saudara Farah. Oke, suara saya udah masuk ya? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Jadi webinar kali ini akan saya pandu. Sebelum itu saya mau ngecek dulu nih. Ini pada on cam semua atau enggak ya? Yang bisa on cam boleh on cam dong. Nanti siapa tahu ya pembicara kita kan lihat. Pembicara kita ini sangat keren pokoknya. Siapa tahu nanti bisa langsung bertemu dengan beliau di jalan kan biar tidak lupa mukanya. Oke, sebelum itu
sebelum saya memanggil pembicara kita untuk bisa bergabung, sebelumnya saya akan membacakan CV atau kurikulum vitae dari beliau. Yang pertama, beliau merupakan laki-laki kelahiran Jepara tanggal 4 Mei tahun 1965. Beralamat di Jalan Karonsi Utara Raya, nomor 243 Ngalian Semarang. Dekat banget nih dari kampus UIN. Pendidikan beliau sekolah dasar yaitu di SD Negeri 1 Beringin, untuk sekolah menengah pertamanya di MTS Nurul Islam Krian, Jepara, dan untuk menengah atas di Manbawu di Jepara. Beliau juga sempat menempuh di Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwogondo Jepara dan Ibnu Syuhada Tahunan Jepara. Untuk sarjana S1-nya beliau di Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang. Ternyata satu alumni nih. Terus S2-nya ada di Administrasi Publik di Undip Semarang dan S3-nya di Pendidikan Islam Nusantara Unwahas Semarang. Untuk pengalaman organisasi, beliau cukup banyak nih saya lihat. Yang pertama, beliau merupakan alumni PMII. Yang kedua, beliau merupakan sekretaris Komisi Ukhuwah MUI Jawa Tengah. Yang ketiga, LPT NU PWNU Jawa Tengah. Yang keempat, founder Rumah Moderasi Semarang. Yang kelima, beliau merupakan Ketua FKUB Provinsi Jawa Tengah. Yang terakhir, beliau merupakan Wakil Sekjen Asosiasi FKUB se-Indonesia. Mantap banget kan? Itu merupakan kurikulum vitae dari beliau, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Taslim Syahlan, MSI. Apakah Bapak sudah bergabung? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah, Mbak, sudah. Enggak, Pak. Kameranya loh. Oh, sudah mulai sekarang ya? Enggak. Oh. Gimana Pak kabarnya, Oke. Pak? Alhamdulillah, sudah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kesibukannya apa Pak sekarang lagi? Oh, ini nggak ada sambutan dari koordinator. Oh, Saya alhamdulillah dalam pekan ini ini suaranya ya, pending ya. enggak Pak. Tapi masuk Pak. Oh, masuk ya. Alhamdulillah sepekan ini saya dan kawan-kawan bisa roadshow. Kan kemarin kita ke Bandung, Sumedang, Semarang lagi, kemudian baru 2 hari kemarin di Tegal dan sekarang sudah di Semarang. Sudah tidak jauh dari UIN Wali Songo lah sekitar itu. Mantap. Tetap jaga kesehatan loh Pak pastinya Pak. Apalagi sekarang kan Omikron lagi naik. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita semua sehat. Oke. Jadi webinar kali ini kan tentang moderasi beragama Pak dengan tema kesatuan dalam keberagaman beragama di era digital. Nah, dimulai sekarang mohon apa pripun Pak? Yang lain sudah semua? Sudah on cam semua? Tuh, yuk diminta on cam nih sama Bapak langsung. Ya kalau saya ngobrol terus nggak on cam siapa tuh pada tidur kan enggak tahu. Ya saya boleh betul sebelum 50% on cam saya akan ngumpet juga loh. Waduh, ayo on cam semua. Dari 30, ya kalau dari 30 partisipan kemudian hanya 10 yang on cam berarti ada
baru berapa? Nah, masa saya cuma di berhadapan dengan patung. Kalau gerak-gerak gini kan berarti ada orangnya. Gerak-gerak Pak. Oke, baik. Kalau gitu saya tak minum dulu, Farah. Oke, siap Bapak. Jangan lupa teman-teman, beliau juga merupakan dosen, jadi ya teman-teman yang lain, maaf ya, saya mungkin saya akrab banget dengan Mbak Farah, yang lain jangan apa namanya jangan berpikir yang macam-macam ya, karena saya memang sejak lama kenal sama Mbak Farah ini karena kebetulan anak putri saya itu juniornya. Dan Mbak Farah ini junior saya, jadi dari sanat persahabatan itu mulai ketemu di Solo, atau tepatnya di MAN 1 Surakarta, tapi saya kapasitasnya bukan sebagai siswa, tapi saya mengantarkan siswa, dan disitulah saya kenal dengan Mbak Farah yang dari dulu memang cucu gitu, dan alhamdulillah sekarang kuliah di UIN. Tapi ini sebentar, saya hitung ya. Ini banyak deh yang hanya mejeng aja nih. Ada penampakan saja nih. Kalau gitu saya juga akan sembunyi. Loh, jangan Pak. Ya lah, ini enggak ada orangnya. Terus Niken Anggraini, Sri Mentari, Catur Krishna, Rezeki Rizkyani, Rizka Okta, Porwati, Tin. Jadi begini saudaraku, sebelum saya bicara banyak, kita ini kan walaupun dengan teknologi seperti ini, walaupun ini tidak kuliah ya, kalau kuliah saya lebih ketat, tapi kan walaupun ini tidak kuliah, tapi ini kan suasana, apalagi temanya tadi kan moderasi beragama, kemudian nanti di moderasi beragama itu ada 4 indikator. Salah satu indikatornya adalah toleran. Nah, toleransi itu tidak hanya soal kepada kita mengakui bahwa kita ini berbeda. Tapi toleransi itu ada saling menghormati, ada saling menghargai, kan. Nah, maka ketika kita berbincang begini, bagaimana Anda bersikap toleransi terhadap yang lain, dalam arti menghargai pada yang lain, sementara yang lain itu berjibaku kedip-kedip gitu di depan kamera, tapi sementara yang lain hanya pasang lilin seperti Gigi Aldeni, ada yang pasang NH, ada yang pasang foto selfie, ada yang mejeng sambil agak kemayu begitu. Kemudian ada yang sama sekali tidak ada orangnya, ya pasang nama. Ini adalah benih-benih bagaimana kita tidak bisa menghargai pada pihak lain. Makanya dari awal saya ya kalau kita memang hari ini komitmen untuk berdiskusi via Zoom, apalagi ini di ruang yang kita inginkan supaya kita bisa menyemai benih-benih toleransi, benih-benih moderasi beragama. Maksud saya ya, ayo kita saling bertatap muka lewat layar masing-masing. Ini satu otokritik saja terhadap kita, karena memang itu yang kita harapkan. Tapi baik, saya masuk ke topik diskusi saja. Topik saya mungkin PPT saya sudah saya sampaikan ke Mbak Farah ya. Iya Pak. Mungkin bisa dimunculkan sambil kita menunggu ya, sambil menunggu
teman-teman yang lain yang masih di belakang layar. Di belakang layar itu ada dua kemungkinan ya. Ada kemungkinan hanya ngincang. Ada kemungkinan memang dia sudah buka layar terus tidur lagi, atau sambil pakai handset terus tiduran di kos masing-masing. Yang cowok mungkin ada yang hanya pakai sarung, pakai kaos terus bersandar di guling masing-masing. Sudah bisa dimunculkan? Sebentar Pak, lagi ada teman yang memunculkan. Oke. Baik, saudara sekalian, saya akan cerita tentang moderasi beragama. Yang pertama saya akan mulai dari situasi atau prakondisi sebelum gagasan moderasi beragama ini muncul, atau sebenarnya ini bukan barang baru, tetapi oleh Pak mantan Menteri Agama Pak Lukman Hakim yang dalam satu dasawarsa terakhir atau 10 tahun terakhir, dalam 2 periode beliau menjadi Menteri Agama, beliau selalu hadir di tengah-tengah kami, Forum Kerukunan Umat Beragama seluruh Indonesia. Dan kemudian beliau dalam perjalanan hadir dan mendampingi kami, motivasi kami, dan seterusnya. Kemudian dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Agama, lalu menggulirkan sebuah policy atau kebijakan untuk melaunching skenario yang disebut dengan moderasi beragama. Namun sebelum itu ada skenario yang disebut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi ada 2 skenario, nanti akan kita diskusikan. Saudara sekalian, ada dua sisi yang melatar belakangi mengapa kemudian moderasi beragama ini penting. Yang pertama, ada suasana bahwa wawasan kebangsaan kita, bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia ini cenderung mengalami kalau tidak drop begitu, ya mengalami apa yang kami sebut sebagai degradasi atau penurunan kadar wawasan kebangsaan. Itu yang pertama. Wawasan kebangsaan sekedar pengingat penyegar saja cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah, dan dalam konteks penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu satu hal. Jadi ini yang ditengarai mengalami degradasi atau penurunan kadar. Ibarat emas itu, kadar yang 24 karat itu menurun menjadi paling tidak banyak karat yang luntur atau menurun. Lalu yang kedua, soal nasionalisme. Juga mengalami hal yang sama ketika rasa atau sikap cinta tanah air sebagai bangsa Indonesia dan merupakan perwujudan dari cita-cita yang diikat oleh sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, budaya, persatuan dan kemerdekaan, itu mengalami penurunan kadarnya. Sehingga ada situasi yang
saudara-saudara ini pas momentumnya berada di zona itu, di zona penurunan kadar wawasan kebangsaan dan nasionalis. Sepertinya Bapak terputus sinyalnya. Bentar. Iya, ternyata terputus. Sebentar ya teman-teman. Kita tunggu Bapak untuk gabung lagi. Mandy mic Dari teman-teman nih, belum bisa dihubungin. Ternyata di Karonsi lampunya mati, teman-teman. Sebentar ya.
Listrik saya mati. Nah, listrik mati, kemudian wifi-nya juga ikut innalillahi. Ya, harus nunggu listrik hidup, dan ini sudah hidup mati. Mudah-mudahan ke depan tidak mati lagi. Saudara-saudara sekalian, dua situasi terkait dengan menurunnya wawasan kebangsaan, kemudian menurunnya nasionalisme, di tengah-tengah itu ada fenomena yang kita semua tahu, yakni fenomena radikalisme yang merupakan bentuk paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan seperangkatnya. Salah satu ciri dari radikalisme itu ya, ada kekerasan, kemudian ada keinginan-keinginan yang dipaksakan untuk mempressure situasi yang sudah established atau sudah mapan. Lalu mengapa radikalisme itu muncul? Di slide berikutnya. Mengapa radikalisme itu muncul? Antara lain soal faktor yang menyebabkan, antara lain ya, soal pemikiran, kemudian ya terus berikutnya slide-nya lagi naik lagi. Ya, faktor sosial, faktor pendidikan, politik, psikologis, ekonomi, dan tentu masih banyak faktor yang lain yang menyebabkan radikalisme itu muncul. Ya, slide-nya ke atas lagi, ke atas sama ke bawah lah. Berikutnya. Nah, terus berikutnya. Nah, faktor-faktor penyebab radikalisme itu, ya, slide berikutnya, maka ada upaya yang diselenggarakan oleh negara ini, yakni melakukan apa yang disebut dengan deradikalisasi, yakni sebuah upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan agama, hukum, psikologi, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, sosial budaya, dan lain-lain. Nah, saudara sekalian, karena deradikalisasi itu belum menunjukkan hasil yang signifikan, maka kemudian tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh-tokoh agama, mulai dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya, bersama-sama dengan tentu dengan Menteri Agama waktu itu, dari Kementerian Agama, lalu menawarkan skenario yang disebut dengan moderasi beragama. Slide berikutnya. Nah, moderasi beragama ini sebagai sebuah skenario untuk melengkapi, untuk menyempurnakan usaha-usaha deradikalisasi yang sudah dilaksanakan, untuk mengembalikan supaya bangsa ini kembali kepada wajah bangsa Indonesia yang asli, wajah bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan kesantunan dan lain sebagainya melalui moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu sesungguhnya bukan dimaksudkan untuk menyatukan agama-agama, bukan, karena masih ada yang mencurigai bahwa moderasi beragama ini situasi yang diciptakan untuk memudarkan rasa keagamaan. Tidak. Tapi moderasi beragama itu bisa dimaknai, slide berikutnya, cara pandang saja, sikap dan perilaku beragama. Coba slide berikutnya. Jadi moderasi beragama dapat dimaknai sebagai sebuah cara pandang,
sikap dan perilaku beragama yang selalu mengambil posisi tengah. Selain itu juga bertindak adil, adil, seimbang, tawazun, dan tidak ekstrim dalam praktek beragama. Pak Lukman Hakim memberikan ilustrasi bahwa tidak ekstrim dan dalam mengimplementasikan ajaran-ajaran agama-agama masyarakat atau bangsa Indonesia ini tentu juga mempertimbangkan bahwa di luar keyakinan yang kita miliki itu ada saudara-saudara kita yang lain yang memiliki pemahaman, keyakinan, bahkan agama yang berbeda. Dalam Islam misalnya kita ada sangat banyak ragam bagaimana kita harus memahami teks-teks agama yang kita yakini. Tidak hanya satu pemahaman saja, tapi ragamnya cukup banyak di dalam keberagamaan kita secara internal. Di Islam secara ada pemahaman agama yang sangat beragam, yang secara organisasi keagamaan saja sudah kita kenal, ada NU, Muhammadiyah, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada LDII, ada MTA, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud dengan moderasi beragama. Bukan agama itu kemudian direka-reka untuk menjadi sesuatu yang kadar keagamanya luntur, enggak. Karena memang ada sebagian saudara-saudara kita yang masih mencurigai bahwa moderasi beragama itu sebuah rekayasa untuk melunturkan keyakinan agama seseorang. Bukan begitu. Tapi bagaimana cara pandang kita terhadap keagamaan kita, lalu sikap kita, bagaimana perilaku kita yang di tengah-tengah pergumulan perbedaan keyakinan, perbedaan pemahaman itu kita tampil menjadi orang yang bisa saling menghargai, bisa saling memberikan apresiasi dan seterusnya. Maka saudara sekalian, kita bisa lihat indikator moderasi beragama. Slide berikutnya. Ada 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Slide berikutnya mungkin bisa ditarik lagi ke atas. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, akomodatif terhadap kearifan lokal. Satu lagi, itu masih pengertian moderasi beragama ya. Nah, ini. Jadi ada 4 indikator moderasi beragama atau seseorang atau kelompok bisa dikategorikan sebagai seorang atau kelompok yang moderat itu apabila di dalam mengekspresikan atau mempraktikkan keyakinan keagamaan kita ini berada pada koridor komitmen kebangsaan, koridor toleransi, koridor anti kekerasan atau tidak menampilkan agama dengan penampilan yang cenderung dalam tanda kutip menakutkan pihak lain, lalu bagaimana agama itu kemudian bisa ramah atau bisa akomodatif terhadap kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Bukan berarti kita nanti kita akan jelaskan akomodatif terhadap kearifan lokal itu bukan berarti kita mengembalikan budaya-budaya itu kemudian tercerabut dari nilai-nilai keagamannya. Enggak. Mari kita lihat bagaimana komitmen kebangsaan itu kita praktekkan. Saudara sekalian, slide berikutnya. Komitmen kebangsaan yang dimaksud adalah bahwa
agama apapun yang kita perlu, keyakinan apapun yang kita yakini, kepercayaan apapun yang kita yakini, maka semua itu harus memiliki presisi yang sangat dekat dengan Pancasila, presisi yang mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika, presisi yang real bahwa kita ini hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini, karena kita bicara dalam konteks bangsa Indonesia. Kemudian memiliki presisi bahwa Undang-Undang Dasar 45 adalah semua yang harus kita jadikan panduan di dalam bagaimana kita mengekspresikan keberagaman itu di tengah-tengah masyarakat yang plural, masyarakat yang berbineka ini, tanpa mengurangi substansi nilai-nilai agama. Bukan berarti kemudian agama itu kita paksa tunduk terhadap Pancasila, bukan begitu, tetapi semua nilai-nilai agama yang kita yakini itu pasti memiliki kompatibilitas, jadi kompatibel ya, kompatibel dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya ini di dalam Islam kita ada kita meyakini tentang ketauhidan kita. Masih di komitmen kebangsaan ya. Misalnya kita yang Islam misalnya mengamalkan seluruh ajaran-ajaran Islam yang kita yakini, itu bisa dipastikan tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila. Lalu karena kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, keyakinan keagamaan kita pasti tidak akan bertabrakan dengan bagaimana kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Faktanya kita memiliki keragaman budaya. Faktanya kita memiliki keanekaragaman latar belakang bahasa, suku, kemudian ras dan lain sebagainya. Dalam ajaran agama kita, yang bagi kita yang Muslim, bagi kita yang beragama Islam, itu dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini diciptakan dari jenis laki-laki, perempuan, bahkan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tidak lain supaya kita ini saling mengenal misalnya. Maka ini kan tidak bertabrakan dengan nilai-nilai Pancasila, KRI, Bhinneka Tunggal Ika, bahkan Undang-Undang Dasar 45. Ini yang kita maksud dengan komitmen kebangsaan. Sekali lagi, komitmen kebangsaan itu bukan dalam konteks menukar nilai agama dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, tapi bagaimana mengimplementasikan ajaran-ajaran agama yang kita yakini itu selalu berpresisi yang tidak saling bertabrakan dengan komitmen kebangsaan. Lalu indikator yang kedua, toleransi. Ini saudara slide berikutnya, toleransi. Nah, toleransi itu ada 4 hal yang bisa kita kuatkan, yakni 1, saling pengertian, 2, kita saling menghormati, yang ketiga, kita bisa mendudukkan posisi kita ini setara dengan pihak lain atau kesetaraan, atau bahkan toleransi itu bisa menjelma menjadi sebuah kerjasama yang konkret di ruang-ruang publik. Jadi saling pengertian ini juga perlu kita sadari bahwa kita memiliki keyakinan cara beribadah, kemudian orang lain atau orang di luar diri kita memiliki keyakinan dan memiliki cara ibadah yang berbeda,
Maka bagaimana kita dengan orang lain itu pengertian. Dalam bahasa Jawanya pengertian. Ya sudah, kalau memang itu keyakinanmu, ya monggo. Keyakinan saya begini, cara beribadahmu begitu, cara beribadah saya begini. Inilah yang disebut toleransi. Dan toleransi itu sebenarnya tidak hanya, itu pun hanya sebatas pada toleransi pasif. Toleransi aktif itu lebih masuk kepada bagaimana saling menghormati, saling memuliakan, bahwa di luar keyakinan diri kita ada orang lain yang meyakini bahwa keyakinannya itu benar. Kita tidak boleh kemudian menyerang bahwa keyakinan seseorang itu tidak benar menurut dia benar, menurut kita beda. Maka saya tekankan di sini, saudara sekalian, dalam Kamus Forum Kerukunan Umat Beragama tidak dikenal dengan istilah sesat, saling mengkafirkan. Yang ada adalah beda. Maka kita harus setara. Yang Islam setara dengan Kristen, yang Kristen setara dengan Hindu, yang Hindu dengan setara dengan Buddha, dan seterusnya. Kesetaraan ini harus kita tanamkan di dalam diri kita supaya kita tidak merasa bahwa orang lain itu adalah orang yang sesat, orang yang salah jalan dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, karena ada saling pengertian, saling menghormati, dan kita sudah merasa setara, maka tidak menutup kemungkinan bahwa sekalipun kita ini beda agama, beda keyakinan, maka kerjasama itu bisa diwujudkan. Tentu tidak dalam kerjasama yang sifatnya ritual atau ibadah-ibadah makhluk, tidak mungkin. Karena yang Islam tetap sholat, yang Kristen tetap ke gereja, yang Hindu tetap ke pura, yang Buddha tetap ke wihara, yang Konghucu ke kelenteng, yang penghayat ke padepokan, dan lain sebagainya. Tapi di ruang-ruang publik, di ruang-ruang yang menyangkut hajat dan kepentingan umum, maka semua umat, apapun agama dan kepercayaannya itu bisa melakukan kerjasama. Inilah yang kemudian kita sebut dengan toleransi aktif. Itu yang kita sebut dengan toleransi. Lalu yang ketiga, anti kekerasan. Saudara sekalian, slide berikutnya. Nah, ini Mas. Anti kekerasan. Bagaimana kita beragama ini lebih mengedepankan dialog. Dialog itu yang kita bangun. Saya kalau memahami dialog itu dalam hari ini dan ke depan, saya lebih senang kalau dialog itu dalam konteks tadi, saling menghormati, saling menghargai, saling merasa kita ini setara. Dialog tidak dalam konteks menyudutkan atau menjustifikasi atau menvonis bahwa Anda salah, saya benar. Saya benar, Anda salah. Tidak begitu, tetapi dialog itu ya saling belajar, mau saling menyapa, kemudian tumbuh silaturahmi, kemudian saling memberi ruang dan lain sebagainya. Saudara bisa lihat satu contoh di foto ini, di slide ini. Foto yang atas itu kami bersama dengan tokoh lintas agama, dan isu ada pendeta, ada tokoh agama Buddha, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya. Kemudian kami bersilaturahmi di Pondok Pesantren Al Hidayat Lasem, ya, asuhan dan Pak atau pengasuhnya adalah Gus Yaim itu juga kita menunjukkan bahwa kita ini saling belajar kok, saling mau menyapa. Foto yang di bawah itu ada itu yang pakai jubah itu, saudara tahu kan, itu kan Bante atau biku, kemudian ada ustadznya di sana, kemudian ada Romo, Budi Alusius Budi, kemudian teman dari Hindu dan lain sebagainya. Kami melakukan kerjasama dalam hal-hal yang bersifat umum dan simbolik. Saudara, cerita di foto bawah itu adalah kami sedang menanam pohon zaitun sebagai penanda bahwa
kami bisa untuk ke depan tidak hanya setahun, 2 tahun, tetapi entah berapa lama dengan waktu yang tidak terhingga. Ini sebagai penanda bahwa mudah-mudahan generasi-generasi kami berikutnya, termasuk saudara-saudara itu, bisa melakukan kerjasama seperti ini. Secara simbolik kami menanam pohon zaitun, pohon yang memang ini langka di Indonesia. Tetapi dalam konteks ini kita menunjukkan kepada saudara sekalian, kepada generasi-generasi muda, kepada generasi penerus kami, bahwa kami bisa bersatu. Kami bisa berada di satu ruang yang sama, walaupun kita ini memiliki latar belakang agama dan keyakinan yang berbeda. Kita bersilaturahmi bisa, kita bisa saling menyapa, kita bisa saling belajar. Itulah yang disebut dengan dialog di ruang-ruang seperti ruang Zoom ini, tetapi kami lebih banyak dialog di ruang-ruang yang lebih konkret atau lebih nyata. Saudara sekalian, yang kedua, yang indikator yang terakhir, yaitu akomodatif terhadap budaya lokal. Slide berikutnya. Saya tunggu sambil minum. Oke. Akomodatif terhadap budaya lokal itu, ya bagaimana kita ini satu sama lain saling bisa mendudukkan perbedaan ini dalam konteks kemanusiaan, kesetaraan, persaudaraan, kebangsaan, perdamaian. Saudara sekalian, banyak budaya-budaya di sekitar kita, misalnya mungkin saudara sebagian karena generasi milenium ya, generasi milenial sekarang ini, barangkali sebagian mungkin bapak-bapak saudara atau kakek-kakek saudara. Saya ingat betul dulu saya sering diajak oleh Simbah itu untuk kalau sekarang silaturahmi atau berkunjung, dulu ada istilah yang namanya jagongan atau sonjo, ngobrol. Itu foto yang ada di ini adalah budaya yang kita adopsi dari budaya-budaya adiluhung yang sudah dilakukan oleh turun-temurun dari leluhur kita. Kita jagongan, kita ngobrol, tidak resmi, tidak ada tema, tidak ada tidak ada topik khusus dalam pembicaraan, tapi kita datang. Ini dalam foto ini kita datang ke kediaman Bante Catamano Mahathira, seorang pimpinan Wihara Tanah Putih di Semarang ini. Kemudian di sana ada CEO atau bosnya Marimas. Kemudian saya sendiri, lalu ada Habib Umar Alatas, lalu ada saudara kami dari Mubalik Ahmadiyah Jawa Tengah. Kemudian ada generasi muda ini, ada generasi muda FKUB yang sebelah kiri ini, ada dari Kristen, ada dari Islam juga, ada dari Hindu dan seterusnya. Kami ngobrol dengan lesehan, ngopi, maka kami beri judul atau kami beri titel perjumpaan ini sebagai perjumpaan atau hanya kita beri judul ngopi kebangsaan. Ingat tadi kita ada komitmen kebangsaan. Nah, kita hanya ngobrol bagaimana Buddha memandang kemanusiaan, bagaimana Hindu memandang kemanusiaan, bagaimana semua kita ngobrol dengan cara yang santai. Tidak ada moderator, tidak ada seremonial, tetapi kita duduk bareng, ngobrol, ngalor ngidul, ngulang ngitan gitu. Tapi dalam konteks-konteks yang lebih membangun sisi kemanusiaan. Kemudian saudara sekalian, itulah yang hari ini terus saya dan kawan-kawan memperjuangkan kerukunan umat beragama. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini. Jadi satu sisi kami menguatkan kerukunan umat beragama, moderasi beragama sebagai salah satu cara atau salah satu metode untuk menguatkan kerukunan umat beragama, maka
ketika 4 indikator moderasi beragama itu bisa kita wujudkan, maka kerukunan umat beragama, atau itu yang di tengahnya itu, KUB, kerukunan umat beragama itu akan bisa terwujud berbasis keragaman atau perbedaan agama yang ada di lingkungan kita, apakah Islam, Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, dan lain-lain. Bisa penghayat, kepercayaan, bisa agama-agama yang baru muncul. Misalnya sekarang, saudara mungkin pernah dengar agama Bahai, misalnya. Saya sudah berjumpa dengan kawan-kawan Bahai, walaupun kawan-kawan beragama Bahai itu belum bisa difasilitasi oleh negara, atau belum difasilitasi oleh negara, tetapi saya selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama merasa penting untuk menyapa mereka. Dalam konteks apa? Ya dalam konteks kita mengajak membangun moderasi beragama yang konkret di tengah-tengah masyarakat. Nah, saudara-saudara yang di kampus tentu saja terus meningkatkan atau mengasah kecerdasan emosionalnya, terutama bagaimana saudara bisa saling menghormati, saling menghargai, saling merasakan bahwa di antara kita ini adalah setara. Slide berikutnya, saudara sekalian. Lalu siapa yang bertanggung jawab atau siapa pemangku kepentingan untuk mewujudkan moderasi beragama itu? Ya tentu saja pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Gubernur, Kementerian Agama juga, FKUB atau majelis-majelis agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, seperti saudara-saudara yang hadir ini, kecuali yang tidak on cam ya. Kalau yang on cam, saya nobatkan saudara adalah tokoh-tokoh muda yang moderat, tokoh-tokoh muda yang sudah berwawasan moderasi beragama. Tapi yang belum on cam, ya saya doakan mudah-mudahan ke depan saudara lebih bisa mempraktekkan indikator moderasi beragama itu, yakni seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang terakhir sebagai kesimpulan bahwa moderasi beragama itu bisa moderasi beragama dan merawat kerukunan umat beragama itu sama artinya kita ini adalah orang-orang yang memiliki komitmen untuk terus menjadikan kerukunan umat beragama ini sesuatu yang urgen bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi komitmen kebangsaan penting, nanti kekerasan penting, toleransi penting, kearifan lokal penting yang didukung oleh berbagai pihak termasuk saudara-saudara ini bersama bersama-sama untuk mewujudkan moderasi beragama, yang itu artinya sama dengan kita sedang mewujudkan dan terus merawat apa yang disebut dengan kerukunan umat beragama. Nah, sekedar informasi bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama itu adalah forum yang diinisiasi atau didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, kemudian difasilitasi oleh negara, dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Tugas-tugas kami adalah membersamai unsur-unsur masyarakat dari berbagai agama dan keyakinan masing-masing untuk bersama-sama mewujudkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama sudah terbentuk di seluruh provinsi seluruh Indonesia dan juga di kabupaten kota seluruh Indonesia. Ada beberapa 1, 2, atau 3 kabupaten yang memang belum terbentuk karena faktor geografis yang memang cukup berat, yakni di daerah Papua sana. Tapi alhamdulillah secara umum Forum Kerukunan Umat Beragama sudah terbentuk di seluruh Indonesia. Maka saudara boleh di kabupaten manapun, di provinsi manapun, ketika berkomunikasi dengan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama, insya Allah akan ketemu. Dan itu artinya kita bersama-sama untuk bergandengan tangan mewujudkan moderasi beragama di Jawa Tengah ini dan di Indonesia pada umumnya. Dan saya tentu bangga
pada hari ini bisa berjumpa dengan orang-orang muda seperti saudara-saudara. Artinya bahwa ini tidak sekedar kita berjumpa di sini, makanya tadi saya sangat berharap betul Anda on cam. Itu artinya apa? Itu bentuk komitmen. Komitmen itu memang harus berangkat dari integritas pribadi kita masing-masing. Kalau kita tidak punya komitmen, maka ya harapan kami hari ini yang sudah kita bangun ini, generasi-generasi muda yang tidak mau ambil bagian secara total, tidak mau ambil bagian dengan komitmen yang bagus, itu ya tentu ya terserah, ini adalah soal choice, soal pilihan bagi kita semua. Maka saya berterima kasih kepada saudara-saudara yang hari ini telah memiliki komitmen, dan artinya hari ini saudara-saudara yang mengikuti kegiatan ini sudah saya sebut sebagai agen-agen moderasi beragama dan agen-agen kerukunan umat beragama. Saudara sudah sah untuk bisa berkomunikasi dengan pengurus FKUB dimanapun jenjangnya, jenjang kabupaten, jenjang provinsi, bahkan di jenjang kecamatan maupun desa. Walaupun belum seluruh kabupaten terbentuk ke tingkat kecamatan dan desa, tetapi saya informasikan khusus di Kabupaten Klaten itu sudah terbentuk kepengurusan FKUB sampai di tingkat desa. Silakan saja berkomunikasi dengan mereka bagi saudara yang berada di wilayah Klaten dan juga di kabupaten lain, Jepara, Kudus, Blora, Semarang sendiri, Solo, dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan, saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkenan. Saya kembalikan kepada saudara pemandu, Mbak Farah. Kalau ada diskusi akan saya tunggu, tapi mungkin kami sediakan waktu ya kira-kira sampai 11:30 atau sampai zuhur lah ya, sampai waktu zuhur masuk. Silakan Mbak Farah. Oke Pak, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Jadi tadi nih moderasi beragama itu merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang posisinya itu di tengah-tengah ya Pak. Tidak bertindak selalu bertindak adil, seimbang, dan tidak ekstrim dalam melakukan praktik beragama. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan nih, mumpung langsung sama ketuanya, bisa langsung raise hand atau lewat chat dari Zoom juga bisa. Ditunggu ya. Ini nanti ada Q&A gitu ya Pak. Ini menunggu teman-teman siapa tahu ada yang punya pertanyaan. Oke. Oke, sambil nunggu yang lain deh Pak, Farah sendiri ada pertanyaan nih Pak. Oke. Gimana sih Pak sebagai kami, para mahasiswa ini, kan ya dituntut untuk menjadi pemeran yang memberikan, mungkin karena kami belajar lebih, jadi mungkin bisa memberikan edukasi. Nah, kan banyak Pak yang, ini kan materinya tentang di era digital. Banyak tuh Pak masyarakat yang saling apa ya Pak, mungkin kasarnya menjelekkan satu sama lain, padahal itu masih satu agama Pak, misal antar ormas begitu. Bagaimana ya Pak caranya kami untuk memberikan edukasi yang baik dan benar gitu? Soalnya kadang takut menyinggung salah satu pihak gitu Pak. Ya, terima kasih. Saya kira saya sedang berhadapan dengan orang-orang milenial ya, orang-orang yang melek digital ya istilahnya ya. Maka sebenarnya ini sebuah
opportunity atau sebuah peluang yang luar biasa bagi saudara sekalian. Apalagi saudara-saudara yang hari ini ber-KKN khususnya, tentu memiliki kapasitas keilmuan yang sudah dimiliki, misalnya soal ajaran-ajaran Islam yang kita pelajari ini, soal kemanusiaan, soal saling menghormati, soal ini kan kita sudah memiliki semua ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita berproses dan berselancar di dunia maya misalnya. Medsos yang hari ini menjadi lahan subur bagi ekspresi atau penyaluran ekspresi saudara, saya kira ini peluang. Maka saya beri contoh saja, yang usia kolonial ini, Mbak Farah tahu ya, saya kan usia kolonial, tapi terus belajar bagaimana ya masuk ke dunia milenial. Misalnya sekarang saudara ini sangat akrab dengan dunia YouTube. Hari ini setelah seminar ini, setelah diskusi ini, saudara kan bisa jadi YouTuber yang handal. Hanya beberapa menit, bahkan beberapa detik Anda rekam konten tentang saling menghormati tadi misal. Kemudian tidak beragama, mengedepankan kekerasan misalnya. Anda bikin narasi pendek, lalu di-shoot atau di-take video, lalu sekarang itu diedit, upload sampai ke medsos, ke YouTube misalnya. Hanya sekarang ini kita tidak perlu kamera besar untuk mengambil video, tidak kemudian transfer dari HP ke laptop untuk edit. Dengan 2 jari dan satu HP begini, ya, ini kan saya hanya cerita saja, walaupun aku kan praktik ya iso Mbak Farah. Tapi dengan hanya pegang satu HP, saudara, daripada mejang-mejeng begitu, cobalah bikin narasi tentang keragaman, hanya misalnya mengutip satu ayat dari Al-Quran, mengutip satu narasi dari hadis yang dimodifikasi sedikit, atau ada fenomena apa, itu coba Anda video, kemudian edit, upload. Ini kan saudara sudah melakukan sebuah terobosan atau melakukan jihad medsosial. Ya kan? Nah, jihad medsosial sekarang harus di tangan saudara. Jadi saudara harus lebih banyak kanal-kanal YouTube, misalnya kan. Saya tunggu deh setelah sarasian ini, tentu saya tidak mengharapkan apa-apa dari saudara, tidak. Tapi saya hanya mengharapkan saudara nanti buka channel saya. Coba sekedar contoh misalnya ya, maaf ya ini kan saya harus narsis juga, jangan kalah narsis. Ada Mbak Penny Nauli misalnya, jangan kalah narsis lah sama saya yang sudah milenial. Setelah ini saya minta Mbak Farah koordinir 33 partisipan atau berapa ini tadi, kemudian buka Taslim Sahlan TV, nah ya kan, lalu like, share, dan subscribe. Nah gitu dong. Jadi saudara jangan kalah sama yang sudah kayak begini, gitu kan. Apalagi nanti Farah Channel, itu kan keren. Ini kita sudah pada buka. Nah, lagi itu. Nanti kan saya buka juga, nanti saya pasti like, ya gitu ya Mbak Farah, Mbak Nauli, dan siapapun yang hadir di sini. Ayo hari ini kita bersama-sama untuk melakukan jihad fisabilillah atau jihad medsosial, apalagi atau jihad YouTubiah, itu penting. Jadi sampaikan di YouTube bahwa Islam itu begini loh, gitu loh. Mahasiswa UIN itu begini loh. Jadi begitu.
ada ulil nikmah yang tidak mau muncul gitu. Ya saya kira ini penting. Mudah-mudahan mendengar ada Melisa Diah Ayu yang juga tidak muncul, Firisani yang tidak muncul. Terima kasih Mas Julian Pratama ya. Ayo nanti Julian Kanal apalah Julian Guswan, TV. ya, Nurhima, terima kasih sudah. Smile Mbak Petni, terima kasih sudah smile Mbak Dia, terima kasih Mbak Siti, Mbak Azza. Ayo kita serbu dunia medsos ini dan silakan saudara tidak perlu berdebat di medsos lalu yang model saling menyudutkan, saling menyalahkan di medsos tentang keyakinan. Saling menghormatilah. Ayo kita beda itu indah loh. Agama itu harus saling merangkul bukan memukul loh. Misalnya begitu Mbak Riza dan ini Mbak Alisa, ini sayang ini tidak muncul gitu kan, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, saya kira ini penting. Produk perjumpaan hari ini saya kira ini berapa Mbak Farah partisipan? Sekarang ada 26. Oke, 26 ini yang bagi yang sudah ya tinggal meneruskan, bagi yang belum bikin TV pribadi gitu kan. Biar di dunia medsos ini lebih banyak yang menyuarakan tentang moderasi beragama dalam angle yang berbeda. Ya, jadi misalnya kemarin ada fenomena orang menendang sesajen misalnya atau sesajen misalnya. Anda tidak perlu kontra dengan bagaimana Anda sebagai orang atau kita semua sebagai orang yang beragama tidak perlu kemudian mengekspresikan keberbedaan keyakinan itu dengan melakukan kegiatan yang tidak terpuji. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu kan bisa kita lakukan. Saya kira ide-ide orang muda itu lebih banyak lah. Saya ini juga banyak belajar dengan orang-orang muda. Saya juga tidak malu belajar dengan anak saya, misalnya yang juniornya Mbak Farah ini. Saya juga belajar dengan Mbak Farah yang lebih fasih di dalam dunia medsos gitu kan. Itu penting. Jadi maka hari ini semua yang hadir saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi saya tunggu kita saling melakukan aktivitas di samping dunia nyata, dunia maya harus saudara yang banyak berkeliaran di sana. Begitu. Para mungkin ada yang lain. Ini Pak, ada pertanyaan dari Kak Refdi. Izin bertanya Pak, kenapa orang Indonesia itu sangat mudah terprovokasi dengan isu-isu yang berhubungan dengan agama? Monggo Pak. Ya, jadi yang kalau boleh saya jawab, yang pertama kami punya catatan perjalanan di Forum Kerukunan Umat Beragama itu ada 4. Satu, karena kita belum dewasa dalam beragama. Jadi kedewasaan beragama itu penting. Yang kedua, solidaritas. Solidaritas kita masih perlu peningkatan di mana-mana. Jadi yang ketiga, soliditas. Jadi solidaritas yang sudah terbangun dengan baik ini akan memunculkan apa yang disebut soliditas. Soliditas itu tidak boleh dibatasi oleh agama tertentu atau kepercayaan. Soliditas internal kita bangun sesama umat Islam harus solid. Nah, umat Islam dengan umat yang lain itu harus solid. Jadi solidnya bagaimana? Tidak boleh mencaci ajaran keyakinan orang. Karena semua ajaran itu begini, makanya Forum Kerukunan Umat Beragama kami memutuskan sebuah narasi atau clue atau kata kunci yang bisa dipahami oleh semua orang bahwa semua agama dan kepercayaan itu pasti benar menurut penganutnya masing-masing. Clear? Ya kan? Jadi saya ulang bahwa semua agama dan kepercayaan itu pasti benar menurut penganutnya masing-masing.
Maka dialog itu jangan saling menghakimi. Anda masuk neraka karena saudara syirik, saudara begini, macam-macam. Sudahlah, kita generasi muda yang hari ini, ayo kita geser bahwa dialog itu untuk membangun solidaritas dan soliditas. Lalu yang keempat adalah integritas. Maaf ya, saya tadi memang hanya mana ya kok ini tidak on cam gitu kan. Karena hari ini contoh ya, bukan saya. Ini contoh kan kita saling belajar. Hari ini yang tidak on cam itu integritasnya perlu diperbaiki. Bukan jelek. Tapi saya ulang, hari ini teman-teman yang tidak on cam, ya kan, itu integritasnya perlu diperbaiki. Karena ini menyangkut pribadi kita. Bagaimana kita akan membangun soliditas kalau kita tidak mau hadir? Bagaimana kita membangun solidaritas kalau kita tidak mau hadir? Bagaimana kita membangun kedewasaan kalau kita tidak mau hadir? Wajah kita yang hari ini, hadir, ini adalah kerelaan dan kerelaan berkorban kita untuk hadir bersama-sama dengan yang lain, ya kan? Jadi ini penting. Bukan saya tadi tidak ada sangkut pautnya dengan nilai saudara ya. Saya dengan mahasiswa tidak mempertimbangkan itu. Tetapi bagaimana kita membangun kesadaran bahwa menghadirkan wajah kita di tengah-tengah pergumulan ini baik atau bagus untuk membangun kedewasaan, solidaritas, soliditas, dan integritas. Itulah yang perlu kita perbaiki hari ini. Mengapa? Hari ini kok masih banyak orang yang saling menghina. Itu saya berharap dari peserta KKN ini menjadi agen-agen moderasi beragama yang kalau ada 20 atau 30 ini kan menjadi ujung-ujung tombak yang saya kira bisa merubah ke depan. Perjumpaan ini saya kira sangat menarik. Ya, itu kira-kira Mbak Farah. Oke. Pak, ada satu lagi Pak, pertanyaan dari Kak Hamdi. Oke. Izin bertanya Pak, apakah persoalan terorisme dan radikalisme itu kebanyakan disebabkan oleh agama? Monggo Pak. Tadi saya di slide saya tadi. Nah ini tadi mesti pas di slide itu enggak mengikuti. Di slide saya tadi kan ada faktor-faktor yang menyebabkan radikalisme itu muncul kan begitu kan. Coba bisa enggak ditampilkan misalnya nanti atau nanti di share ya, nanti di share lagi yang tadi di slide yang keberapa tadi. Slide yang ke 1, 2, 3 ini ya, faktor penyebab radikalisme itu. Jadi ya ada soal agama, soal pemikiran terkaitnya dengan agama, perbedaan pendapat, ada soal ekonomi, ada faktor sosial, faktor pendidikan, faktor politik, faktor psikologis. Faktor agama dalam arti pemahaman agama, jadi pemahaman atau pemikiran agama. Jadi, di slide sudah ada tadi, dan masih banyak lagi sebenarnya faktor ketidakadilan kan begitu. Jadi faktornya cukup banyak, kita bisa mengidentifikasi atau bisa melakukan catatan-catatan pribadi berdasarkan literasi atau bacaan-bacaan yang saudara baca, pengamatan dan lain sebagainya. Maka radikalisme itu sesuatu yang rentan, sesuatu yang laten ya, bukan laten dan rentan, sehingga tidak menutup kemungkinan ini sepanjang masa itu akan selalu muncul. Karena itu hari ini penting kita ngobrol seperti ini. Ini adalah dalam rangka bagaimana kita menyamakan persepsi dalam pemikiran kita. Mensinkronkan pemikiran kita sehingga presisi pemikiran kita ini tidak sama persis, tetapi setidaknya orientasinya sama,
yakni bagaimana kita mendudukkan dan meyakini agama itu di atas semua agama dan keyakinan itu adalah ada sisi kemanusiaan yang harus kita hormati. Hingga kemudian misalnya ada orang yang ateis sekalipun atau mengatakan tidak percaya ada Tuhan sekalipun, itu pun adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh sama sekali menghinakan. Kita tidak boleh sama sekali untuk menciderai, melukai perasaan orang yang tidak beragama sekali. Karena itu saya terus belajar bersama Anda, saya terus belajar bersama saudara-saudara kita. Saya belum banyak belajar, tapi terus belajar bagaimana menghormati orang. Terakhir saya juga dalam rangka belajar dan belajar menghormati orang, saya pun tidak canggung datang ke kawan-kawan Bahai, bahkan di dalam Islam kami pun tidak canggung-canggung untuk datang ke teman-teman yang di luar NU Muhammadiyah, tapi kami ke LDII juga, kami ke MTA juga, kami datang ke teman-teman Ahmadiyah juga yang saya sebut terakhir ini mendapatkan perlakuan juga kurang adil di negara kita atau lembaga-lembaga negara atau bahkan lembaga-lembaga agama tertentu. Saya pun tidak canggung untuk menyapa mereka, berdiskusi, berdialog. Untuk apa? Untuk membangun saling pengertian, membangun kesetaraan, untuk saling menghormati dan bisa bekerja sama. Itu ya toleransi. Gitu Mbak Farah. Oke Pak. Ada pertanyaan lain? Waduh, ada yang minta konsumsi. Ini konsumsinya pribadi di rumah masing-masing ya harusnya. Ya. Oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak dari teman-teman dan teman-teman yang ikut gabung di sini. Mungkin akan bacakan dulu nih tadi yang poinnya. Jadi moderasi beragama itu dimaknai sebagai cara pandang dan sikap dan perilaku beragama yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selain itu bertindak adil, seimbang, dan tidak ekstrim dalam praktiknya. Nah, tadi juga Bapak memberikan satu kalimat menurut saya itu bisa dijadikan quotes, Pak. Semua agama dan kepercayaan pasti benar menurut penganutnya. Begitu. Ya, itu dibikin quote bagus. Iya, benar sekali. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Bapak, apakah ada tambahan lagi Pak atau sama? Gimana? Adakah tambahan lagi atau? Sudah. Ya, tambahan saya tadi ya, saya saya sangat berharap kalau Mbak Farah sudah punya kanal YouTube, nanti yang lain juga punya kita bersama-sama berjihad medsos atau berjihad utopia atau Twitteria, ya kan? Apalagi apalagi itu. Ya, semua medsos kita masuk ke sana. Ya, itu yang penting. Kemudian yang kedua, kita saling mendukung satu dengan yang lain untuk saling menguatkan, memperkaya dan sebagainya. Kemudian bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Mbak Farah dan kawan-kawan. Iya Pak. Ya, jadi kalau ada kesalahan saya dimaafkan. Kalau ada yang menarik, ya, tolong dibuat quotes-nya. Yeah. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Taslim Syahlan selaku Ketua FKUB Jawa Tengah yang sudah memberikan banyak sekali materi dan pastinya bermanfaat Pak bagi teman-teman dan juga para. Saya sendiri sebagai moderator terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan meminta maaf jika misal Farah di sini ada salah kata dan pengucapan yang mungkin tidak berkenan.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada MC. Assalamualaikum Mbak Azza. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita setelah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh narasumber dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak foto dulu, Nje, Pak. Oke. Silakan untuk semuanya bisa on cam untuk foto bersama. You on cam you. Ya. Oke. 1, 2, 3, senyum. Oke, lagi Pak, lagi Jempol. Pak. Jempol. Jempol. Oke, siap. 1, 2, 3. Oh, giliran foto dong entok kabeh. Ya sama seperti mahasiswa pada kebanyakan lah Pak ya. Iya, Bapak ya. juga. Yang penting konsumsinya bisa dinikmati masing-masing. Nggih, Pak. Bapak terima kasih sudah berkenan hadir. Oke, Mbak Farah, Guswan, Terima kasih banyak, Pak. dan Gus-Gus yang lain. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Nanti saya. bisa. Gimana? Nanti bisa kapan-kapan diskusi bareng lagi, Pak. Bisa. Kalau sambil makan juga bisa Wah. makan bersama tapi bawa sendiri-sendiri. Oh, bawa sendiri-sendiri ternyata. Oke, Bapak. Terima Ya, kasih, Bapak. Saya meninggalkan ruangan ya. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kasih Mbak Farah. Jangan lupa main ke ngalian. Siap. Karon sih. Ya. Dan teman-teman juga yang lain boleh main ke Karon sih. Ketemu junior-juniornya. Ya. Iya, nanti ketemu Junior sama saya. putrinya Bapak. Ya, junior saya. Oke. Makasih Mbak Farah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam. Sudah, yang lain boleh tinggalkan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang lain yang sudah berkenan hadir di webinar kelompok 41. Stay tune terus di Instagram kelompok 41. Farah sama Hamdi masak piket. Iya. Bisa aku tak adus. Assalamualaikum. Info jajan yang TC. Sama yuk.